yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau tinggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di negeri atau di kota Madinah yang merupakan kota yang penuh berkah, yang sangat banyak sekali keutamaan Madinah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mendorong kita dan menganjurkan pada kita kalau bisa kita wafat di Madinah. Kalau bisa kita tinggal di Madinah dan wafat di sana, kalau bisa. Ya. Dan juga di antara keutamaan kota Madinah, bahwasanya kota tersebut akan terlindungi dari apa? Dari fitnah Dajjal. Jadi Dajjal tidak akan mampu untuk memasukinya. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa kota Madinah itu betul-betul dijaga oleh para malaikat. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kotoran-kotorannya. Ya, kotoran-kotoran ini dari kalangan orang-orang munafikin, baik itu laki-laki atau perempuan, dia akan dikeluarkan dan akan mengikuti Dajjal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Madinah sebagai kota haram, sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam ia telah menjadikan kota Makkah sebagai kota haram. Ya, maka Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga menjadikan kota yang beliau alaihissalatu wassalam tinggal di sana ya setelah hijrah sebagai kota haram. Ya. Nah, begitu juga di kota Madinah ada Masjid Nabawi yang keutamaannya luar biasa, yang kita sangat dianjurkan untuk bisa mendatanginya, dan tidak ada perjalanan religius yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan dorong kecuali kepada salah satu dari 3 masjid. Ya, di antaranya adalah Masjid Nabawi. Yang kalau kita sholat di dalamnya pahalanya berapa? 100 berapa? Di Mekah 100.000, kalau di Madinah 1.000. Ya, Masjid Nabawi 1.000. Ya, maka kita berusaha ya untuk bisa mendatangi kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sholat di Masjid Nabawi. Ya, jangan bilang nggak mungkin. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mampu dan zat yang maha kaya. Kemudian setelahnya beliau hafizahullah mengatakan, ayyuhal ikhwah wal akhwat, inna rabbana subhanahu wa ta'ala ja'ala dunya daru ibtila wa ikhtibar. Wahai ikhwah dan al-akhwat, sesungguhnya Rabb kami, Rabb kita subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dunia sebagai tempat ujian. Ya, sebagai tempat ujian dan tempat musibah. Wa ja'ala fiha anwa'an minal fitan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini di dalamnya penuh dengan fitnah-fitnah. Tujuannya untuk apa? Yatamayyazu biha as-sadiquna minal kadhibin, agar orang-orang yang jujur keimanannya bisa berbeda dengan orang-orang yang dusta. Wasabituna minal muza'za'in, dan orang yang kokoh keimanannya bisa berbeda dengan orang yang berubah-ubah. Kama qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, ya, alif lam mim ini merupakan huruf muqatta'ah sebagaimana kata para ulama tafsir, yaitu huruf muqatta'ah, yaitu potongan-potongan. Ya, dan tidak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah Rabbul Alamin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, menyangka ya bahwasanya mereka akan dibiarkan, ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, sedangkan mereka tidak lagi diuji? Jadi setiap orang yang mengatakan amanna, kami beriman, Allah Subhanahu wa taala sediakan untuknya ujian.
Ya, dan Nabi SAW mengatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia. Ya, agar apa? Agar tidak ada yang disandarkan oleh hamba tersebut, tidak ada yang diharapkan oleh hamba tersebut kecuali Allah Rabbul Alamin. Dan orang-orang yang beriman secara umum, baik itu orang-orang beriman yang dia memiliki keimanan yang tinggi maupun memiliki keimanan yang rendah, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang beriman dengan berbagai macam tingkatannya. Maka dengan kecintaan ini Allah Subhanahu wa taala uji mereka sesuai dengan kadar apa? Kadar keimanan. Ya, Allah tidak akan menguji seorang hambanya yang beriman di luar ya kemampuannya, tidak akan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan uji dia sesuai dengan apa? Kadar keimanan. Makin tinggi kadar keimanan, maka semakin tinggi juga ujiannya. Kita lihat para nabi dan rasul. Tidak ada ujian yang menimpa umat manusia yang paling tinggi melainkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada para nabi dan rasul. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rahmah, nabi yang sangat sayang terhadap umatnya, dia mengingatkan kepada para umatnya untuk apa? Untuk mengingat beliau alaihi salatu wassalam apabila umatnya diuji dengan suatu ujian. Kata Nabi SAW, idza asaba ahadukum bil musibah falyadhkur bi musibatin bi. Apabila salah seorang di antara kalian ditimpa dengan suatu musibah, diuji dengan suatu musibah, apa saja bentuknya, falyadhkur bi musibatin bi, maka hendaknya dia mengingat musibah yang menimpaku. Fa innaha min a'zamil masaib. Karena musibah yang menimpaku adalah sebesar-besarnya musibah. Kalau kita mengingat ini, maka akan terasa ringan musibah yang menimpa kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini agar diketahui bahwasanya musibah yang menimpa selain beliau alaihi salatu wassalam dari kalangan umatnya itu tidak lebih besar dari musibah yang menimpa beliau. Dan sekaligus beliau alaihi salatu wassalam menyatakan demikian untuk menghibur umatnya agar jangan bersedih. Ya, wala tahzan innallaha ma'ana, sebagaimana ucapan Nabi SAW kepada sahabatnya yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ketika sahabatnya sudah mulai gelisah. Ya, apa kata Nabi SAW? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Maka kuat kembalilah keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan semakin thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi hal ini bukan berarti kita tidak boleh meningkatkan keimanan kita. Wah, nanti kalau saya sholatnya makin kenceng, ujian juga akan makin kenceng. Enggak, tetap kita tingkatkan amal kita. Ya, tetap kita tingkatkan amal kita. Dan kalau bisa ketika kita beramal kita istiqamah, dawam. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya amal yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai adalah apa? Adwamuha wa in qalla. Yang paling dawam, yang paling istiqamah walaupun sedikit. Nah, kalau begitu sedikit aja dah. Enggak juga. Ya. Tingkatkan. Ya, tapi jangan langsung dikerjakan. Nanti kalau misalkan langsung ketika dia bosan dia akan tinggalkan. Tapi khutwah, selangkah demi selangkah. Ya, selangkah demi selangkah. Jadi ayat ini bukan berarti
ingin menjadikan kita untuk tidak meningkatkan iman kita, tidak. Ya, tidak seperti itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala hanya ingin mengkhabarkan setiap siapa saja dari hambanya yang telah beriman kepada beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut mengetahui mana orang-orang yang jujur keimanannya dan mana orang-orang yang dusta. Ya, hal ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala baru tahu mana orang yang jujur, mana orang yang dusta, enggak. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui semenjak Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan takdir manusia 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sudah tahu fulan itu di mana, fulan itu di mana. Namun Allah Subhanahu wa taala ya memberikan takdir itu dengan disertai hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab-sebab. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab. Oleh karenanya kita enggak tahu takdir kita. Ya, ketika disebutkan bahwa takdir manusia telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, para sahabat ada yang muskil. Ya Rasulullah, kalau begitu kita buat apa kita beramal? Apa kata Nabi SAW? I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Kata Nabi SAW, tetap kalian beramal. Karena setiap kalian telah dimudahkan takdirnya masing-masing. Telah dimudahkan. Ya, bagi ahlus sa'adah maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Dan bagi ahlus saqawah, orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka pun juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi Nabi SAW tetap perintahkan para sahabat untuk beramal karena kita nggak tahu ke depan kita. Ya, kita nggak tahu ke depan kita. Dan ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala baru tahu, tidak. Kan tapi dengan adanya sebab ujian itu maka dapat diketahui mana orang-orang yang benar keimanannya dan mana orang-orang yang dusta. Ya, Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersandar, sedang tiduran ya, sambil menyandar dinding Ka'bah. Kemudian Ka'ab bin Al-Arat datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Anda tidak berdoa saja kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita ya dari gangguan orang-orang musyrikin, gangguan orang-orang kafir?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, beliau duduk. Tadi berbaring, kemudian beliau duduk, kemudian mengatakan, "Wahai Khabbab, ya wahai Khabbab, inna man qablana, sesungguhnya orang sebelum kita telah Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ujian. Di antara mereka ada yang dibelah dua tubuhnya, di antara mereka ada yang dibakar, di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi, kemudian otaknya keluar, dan berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian. Tapi wahai Khabbab, itu semua tidak mengendurkan keimanan mereka, tidak mengurangi keimanan mereka." Nah, setelah diberitahukan hal itu, Khabbab bertambah apa? Bertambah iman dan bertambah kokoh dan bertambah thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman tidak lain adalah dalam rangka untuk meninggikan derajat mereka dan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan tunaikan ganjaran orang-orang yang bersabar itu tanpa apa? Tanpa batas. Ya, tanpa batas. Dan kita tidak bisa bersabar kecuali dengan adanya ujian. Ya.
Kemudian Syekh mengatakan watilkumul fitan katsiratun mutanawwi'atun minha fitnatul mal wal walad. Ya, dan di sana ada fitnah-fitnah yang begitu banyak. Di antaranya adalah fitnah harta, fitnah anak. Ya, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu wa annallaha indahu ajrun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah fitnah bagi kalian. Fitnah bagi kalian, ujian. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada ganjaran pahala yang sangat besar. Ya. Jadi amwal yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita itu titipan, amanah. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan harta itu. Ya, karena Allah yang memberi. Kita ketika lahir di dunia kita tidak membawa apa-apa. Ya. Kita tidak membawa apa-apa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang dibutuhkan oleh kita. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan sampai orang tersebut memiliki harta. Ya. Dan itu adalah ujian buat dia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan anak sebagai apa? Sebagai ujian. Ya, ada orang tua yang diuji dengan kenakalan anaknya, ini ujian. Sebagaimana para nabi dan rasul, sebagian mereka seperti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, beliau diuji dengan anaknya. Tidak beriman kepada bapaknya. Tidak beriman kepada bapaknya. Tapi perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan anaknya, yang dia mengatakan sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Ya, saya akan naik ke gunung itu yang akan menyelamatkanku dari terjangan air bah nanti, banjir. Kata Nabi Nuh, ya, tidak ada yang dapat selamat pada hari ini. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sapu bersih orang-orang kufar, termasuk anaknya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, dan Nabi Nuh melihat sendiri anaknya itu dibawa ombak. Ya, kemudian beliau tetap mengatakan pada Allah, ya Rabbi, itu adalah anakku wahai Allah. Ya, saking cintanya, sayangnya kepada si anak. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ya, dia itu bukan lagi keluargamu, bukan, udah terputus. Ya, dan karena dia adalah orang yang tidak beramal dengan amal soleh. Kemudian Nabi Nuh alaihissalatu wassalam bersabar. Ada juga yang seorang anak diuji dengan orang tuanya, ada. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terhadap ayahnya, dan juga ada yang diuji dengan istrinya. Ya, seperti Nabi Lut, ya, alaihissalatu wassalam, dan juga Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Wa minha fitnatul khair wasyarr wa ta'ah wal ma'siyah. Dan di antara fitnah juga ada fitnah yang berupa kebaikan, keburukan, ketaatan dan maksiat. Tadi ayatnya sudah dibaca. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian, dan kami akan uji dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ujian itu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa keburukan terlebih dahulu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala uji dengan kebaikan, kesuksesan. Ya, dia menuntut ilmu sampai lulus. Dilihat apakah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ataukah dia mengatakan seperti Qarun, innama utituhu ala ilmin indi.
Sesungguhnya aku ini diberikan anugerah ini semua yang kalian bisa lihat wahai Bani Israel. Itu adalah karena keahlian saya, kecerdasan saya. Apakah seperti itu atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan pada hartanya. Allah Subhanahu wa taala berikan dia pekerjaan yang dia inginkan. Ya, untuk dilihat apakah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah dia sandarkan itu nikmat yang dia rasakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ataukah dia malah merendahkan orang lain dengan ta'ajjub? Ya, dengan apa? Dengan ta'ajjub. Ya, dan Nabi SAW menyebutkan bahwa penyakit orang-orang belakangan ini nanti itu apa? Ijabun nafs. Ya, mengherani diri, itu ta'ajub. Ini hati-hati, ta'ajub. Ya, melihat orang lain dengan pandangan apa? Remeh, dengan pandangan rendah. Ya, padahal kaum salaf dahulu tidak seperti itu. Ya, kalau kita baca kitab tulis judulnya Aina nahnu min akhlaqis salaf. Ya, aina nahnu min akhlaqis salaf. Di sana ada seorang ulama salaf. Kalau dia melihat kepada orang yang di bawah dia, usianya masih muda, maka dia mengatakan, wahai celakanya aku sudah mendahului dia di dalam kemaksiatan pada Allah. Padahal ini ulama nih. Ya. Dan kalau dia melihat orang yang lebih tua darinya, maka dia mengatakan, sangat beruntung orang itu telah membawa ganjaran pahala yang begitu banyak. Ya, jadi dia seperti itu. Sehingga dia tidak merendahkan orang lain, tidak memandang rendah orang lain. Ya. Wal khairi fitnah, sebagai fitnah, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Wa minha fitnatun nas bin nas bi ikhtilafi ahwalihim min faqrin wa ghinan wa sihhatin wa maradin wa ghairi dzalika. Dan di antaranya juga adalah fitnahnya manusia dengan manusia yang lain. Ya. Dengan berbagai macam kondisi mereka, dari kefakiran, kekayaan, kesehatan, sakit dan seterusnya. Fakir ini fitnah, ujian. Kaya, ujian atau bukan? Ujian. Kaya ini ujian. Ya, sehat, ujian. Sakit, ujian. Ya, ujian. Dan juga yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad dari para rasul itu kecuali mereka adalah orang-orang yang memakan makanan. Mereka manusia sama, mereka bukan malaikat. Ya, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka juga berjalan memasuki pasar-pasar. Ya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah atas sebagian yang lainnya. Apakah kalian akan bersabar? Wa kana rabbuka basira. Dan Rabbmu wahai Muhammad betul-betul memperhatikan. Ya, wa minha fitnatul insan bil insan min jihatil madhi wadzam. Di sana juga ada fitnah, ya, yang berupa ujian, yang ujiannya berupa pujian dan celaan. Ya, pujian dan celaan. Ada seseorang dipuji. Fitnah atau bukan? Dipuji dia. Wah, antum ini Masya Allah cerdas. Wah, Masya Allah nih antum nih. Ujian bukan itu? Ujian. Ya, ujian. Walaupun itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan. Namun itu juga sekali apa? Ujian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat sikap kita.
Ketika kita diuji, kita seperti apa? Nah, begitu juga ketika kita dicela. Ya, ada ujian pasti ada celaan. Ada orang yang suka dengan kita, ada juga orang yang tidak suka. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah." Wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, dan apabila dia diganggu di jalan Allah, maka dia menjadikan gangguan itu sebagai apa? Sebagai adab Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, ketika dia sudah beriman dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniti jalan beliau alaihi salatu wassalam, mulai itu. Ya. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Ya, dia jadikan gangguan yang diganggu di jalan Allah itu seperti apa? Seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Wala in jaa nasrun min rabbika, dan kalau telah datang pertolongan dari Rabbmu wahai Muhammad, la yaqulunna inna kunna ma'akum. Dia akan mengatakan sesungguhnya kami ini bersama kalian. Kami ini bersama kalian. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling mengetahui apa yang ada di dalam dada para hambanya. Jadi ini terkait dengan orang-orang munafik. Ya, ketika datang ujian, maka mereka ini menyalahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ketika pertolongan telah datang, telah selesai ujian itu, mereka datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, kita juga sama seperti antum. Kita ini bersama-sama dengan antum. Ya. Kita ini sama-sama dengan antum. Kalau tidak, disalahkan. Ini gara-gara Muhammad nih, gara-gara ya, seperti Nabi Musa alaihissalam pun juga disalahkan ketika itu oleh Fir'aun dan seterusnya. Ini gara-gara Musa dan pengikutnya nih. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Tatayyur, menganggap sial. Ya, menganggap sial. Ya. Ila ghairi dzalika minal fitan allati yajriha Allahu lihikamin alimah. Ya, dan berbagai macam fitnah lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, yang di dalamnya terdapat hikmah yang begitu besar. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita berazan terlebih dahulu.
Kita lanjutkan sedikit. Wa mahma kanat tilkal fitan falaha jami'un yajma'uha, yaqulu al-Hafidz Ibn Abdul Bar rahimallahu taala. Ya. Dan dari fitnah-fitnah tersebut, ya, fitnah-fitnah tersebut terhimpun dengan apa yang telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Abdul Bar dalam ucapannya. Beliau mengatakan wajima'u ma'nal fitnah al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar. Ya, dan seluruh makna fitnah adalah al-ibtila, al-imtihan wal ikhtibar. Ya, musibah, ujian. Musibah dan ujian. Wa madaru haditsina al-lailah, dan pokok pembahasan kita pada malam hari ini, kata Syekh, al-fitnatul 'ammah allati tusibu umumal ummati aw katsirin minha. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah fitnah yang sifatnya umum. Ya, yang menimpa umumnya umat atau kebanyakan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yalhaqu atharuhal umum, dan dampaknya juga menimpa kepada masyarakat umum. Seperti apa? Kafitnatil khuruj ala waliyil amr, seperti fitnah memberontak kepada pemimpin. Wa fitnatil ifsadil musamma bil irhab, dan juga fitnah yang berupa perusakan yang dinamakan dengan irhab, terorisme. Ya, wa fitnatut takfir wa tabdi', dan juga fitnah yang berupa pengkafiran dan pembid'ahan. Ya, pengkafiran di sini mudah mengkafirkan seorang muslim, dan pembid'ahan di sini adalah mudah membid'ahkan seorang muslim. Ya, sehingga dia dikatakan sebagai mubtadi' atau ahli bid'ah. Ya. Wa tafsiq, dan juga fitnah yang berupa pemfasikan, ya, mengatakan bahwa si fulan itu fasik. Ya, wa tanabuz bil alqab, dan juga fitnah berupa penyelewengan julukan-julukan. Ya, orang-orang diberikan julukan-julukan yang berbagai macam. Min ghairi tahaqquqil muqtadi asy-syar'i lil wasfi, ya, dengan tanpa terrealisasinya apa yang disebutkan oleh syariat yang berupa sifat-sifat yang tertentu. Wa fitnatit tabaghud wat tadabur wat tahajur min ghairi tahaqquqis sabab asy-syar'i. Begitu juga fitnah yang berupa tabaghud, yaitu saling serang, saling marah satu dengan yang lain, muslim yang satu dengan muslim yang lain,
etnis muslim yang A ya marah dengan etnis muslim yang B, kefanatikan. Kemudian tadabur, yaitu saling membelakangi, ya, tidak mengucapkan salam. Kemudian tahajur, saling mendiamkan, min ghairi tahaqquqis sabab syar'i, tanpa terrealisasinya sebab syar'i, ila ghairi dzalika minal fitanil 'ammah allati ma saqata fiha ahadun. Ya, dan juga fitnah-fitnah yang sifatnya umum, ya, yang seseorang dapat terjatuh di dalamnya. Wa zallat qadamuhu fiha illa fasadat aishuhu wa tuqaddirat ni'matuhu wa azlaman qalbuhu wa dhaqat nafsuhu bin nas. Yang apabila seseorang itu terjatuh pada fitnah-fitnah ini dan kakinya tergelincir di dalamnya, kecuali kehidupannya akan rusak. Kehidupannya akan rusak. Ya, dan nikmatnya akan hilang. Ya, nikmat apa? Yaitu nikmat keimanan, nikmat sunnah, ya, akan hilang. Wa adzama qalbuhu, dan hatinya akan gelap. Wa dhaqat nafsuhu bin nas, dan jiwanya akan sempit, ya, kepada manusia. Ya, dan jiwanya akan sempit kepada manusia. Wa sadaqa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu haitsu qala iyyakum wal fitnah. Dan benarlah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berkata, hati-hatilah kalian dari fitnah. Yaitu janganlah kalian membuat fitnah. Ya. Fala tahimmu biha, dan janganlah kamu atau janganlah kalian, ya, menginginkan fitnah tersebut, mencita-citakan fitnah tersebut. Fa innaha tufsidul ma'isyata, karena fitnah itu akan merusak kehidupan. Ya. Wa tuqaddiratin ni'matu, dan nikmat itu akan keruh, nikmat itu akan hilang. Wa turisul istighfal, dan fitnah itu akan mewariskan, ya, kerugian dan kesengsaraan. Zakarhu Az-Zahabi fi Siyar, ya, ucapan Muawiyah ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Wa sadaqa Hudzaifah radhiyallahu taala anhu haitsu qala iyyakum wal fitnah, hati-hatilah kalian dari fitnah. Ini Hudzaifah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibus sir, itu sahabat yang sebagai penyimpan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibnul Yaman. Beliaulah satu-satunya sahabat yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa nama-nama orang munafik. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, sampai semuanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dirahasiakan namanya oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Dan adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika ada seseorang wafat, mati, maka beliau akan mendatangi Hudzaifah dan bertanya, apakah dia seorang munafik atau tidak. Kalau misalkan Hudzaifah mengatakan iya dia seorang munafik, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak memusolatkannya. Namun kalau misalkan orang tersebut, kata Hudzaifah ibnul Yaman, dia bukan orang munafik, maka barulah Umar radhiyallahu ta'ala anhu mensolatkannya. Bahkan beliau sendiri sangat khawatir terhadap diri beliau dengan mengatakan, wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menyebut-nyebut namaku dalam deretan orang-orang munafik itu? Kata Hudzaifah, tidak. Hal ini bukan berarti Hudzaifah takut terhadap Umar, tidak. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, tidak ada yang punya jiwa penakut, tidak. Mereka akan tegas di dalam apa? Menegakkan keadilan. Mereka akan tegas di dalam menyuarakan kebenaran kepada siapapun dia. Ya, bukan sifat tajammul, pura-pura dari Umar radhiyallahu taala.
dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Tidak, wahai Umar. Ya, Nabi SAW tidak menyebutkan Anda dalam deretan orang-orang munafik. Padahal Umar sebelumnya pernah mendengar Nabi SAW mengatakan Umar fil jannah. Ya, beliau termasuk salah satu dari 10 orang yang diberikan kabar gembira ketika mereka masih hidup dengan apa? Dengan surga. Di antaranya adalah Umar, dan Umar sendiri mendengar dengan telinga beliau. Rasulullah SAW mengatakan Umar fil jannah. Ya, tapi lihat ini Umar radhiyallahu taala anhu tetap mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, wahai Hudzaifah, apakah namaku disebut-sebut oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam deretan orang-orang munafik itu? Bayangkan ya Umar, tawaduknya Umar radhiyallahu taala. Nah, kalau sekiranya nama kita disebut ketika itu gimana? Nah, kira-kira gimana? Wah, ada kebanggaan. Oh iya dong. Ya, Hudzaifah, saya nggak khawatir. Tapi lihat nih Umar radhiyallahu taala, dia datang kepada Hudzaifah, ya bertanya, ya tentang apa? Tentang diri beliau radhiyallahu taala. Nah, Hudzaifah mengatakan, iyyakum wal fitan, hati-hatilah kalian dari fitnah-fitnah, hati-hati kalian. Ya, ini tahdzir, peringatan. La yashkhasu laha ahadun. Ya, janganlah ada salah seorang di antara kalian ya yang mempromosikan fitnah ini. Ya. Wallahi mas syakhasa fiha ahadun illa nafasathu kama yansifus sailud daman. Ya, demi Allah, tidaklah ada seseorang yang mempromosikan fitnah tersebut kecuali fitnah itu akan merusaknya. Ya, sebagaimana racun itu merusak darah. Ya, ruwahu Abdurrazzaq wal Hakim. Ya, jadi hati-hati. Dan juga Nabi SAW juga telah mengkhabarkan tentang akan munculnya banyak sekali fitnah-fitnah pada umat ini. Ya, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan asyrafan nabiyyu sallallahu ala utumin min atamil Madinah. Kata Usamah bin Zaid, suatu ketika Nabi SAW menaiki sebuah bangunan yang tinggi dari bangunan-bangunan di kota Madinah, bentengnya. Faqala hal tarawna ma ara. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Apakah ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengetahui perkara yang gaib? Ucapan Nabi SAW ini apakah menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wasallam mengetahui perkara yang gaib? Jawabnya tidak. Ya, beliau tidak mengetahui sama sekali perkara yang gaib. Ya, apa yang beliau sebutkan ini berdasarkan apa? Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'il qadar. Sesungguhnya aku betul-betul melihat tempat-tempat jatuhnya fitnah-fitnah itu di sela-sela rumah-rumah kalian. Ya, sebagaimana tempat jatuhnya rintikan hujan. Antum bisa bayangkan rintikan hujan. Ada yang bisa menghitungnya? Berapa jumlah rintikan hujan yang Allah turunkan? Ada yang mampu? Ya. Tentunya enggak ada yang mampu di antara kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, tidak ada satupun di antara kita yang dapat dan mampu menghitung berapa banyak yang Allah turunkan dari rintikan hujan itu. Ya, ini menunjukkan apa? Akan banyaknya fitnah-fitnah yang akan turun setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat. Dan ini bentuk kasih sayang beliau alaihi salatu wasallam kepada kita agar apa? Agar kita berhati-hati. Ya, hidup kita enggak panjang. Kata Nabi SAW, umur umatku itu sekitaran 60 tahunan.
dan sedikit di antara mereka yang lebih dari itu. Berarti umur kita panjang atau pendek? Pendek. Maka hati-hati jangan sampai kita terjatuh ke dalam fitnah. Baik ya. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syubhat, fitnah. Taib. Yang pertama, sikap kita sebagai sesama muslim, ya tentunya mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, dan kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang menimpa mereka. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan membinasakan orang-orang kafirin dari kalangan orang-orang Yahudi. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya tidaklah suatu negeri itu dia akan dikuasakan oleh orang-orang kufar, melainkan kejadiannya atas kesalahan diri mereka. Nabi SAW mengatakan, "Idza tabayya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian sudah saling berjual beli dengan cara inah, dengan cara jual beli yang di dalamnya terdapat unsur ribawiyah, tapi di atas namakan jual beli. Wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi. Maksudnya kalian sibuk dengan peternakan kalian. Wa raditum bidzar', dan kalian sudah senang dengan perkebunan kalian. Ya, wa taraktumul jihad, dan kalian telah meninggalkan jihad. Yang dimaksud jihad yang pertama adalah jihad apa? Bil ilmi. Jihad dengan ilmu. Ketika kalian sudah meninggalkan majelis ilmu dan kalian sudah sibuk dengan urusan dunia, ya, dan senang terhadap urusan dunia, tidak mau duduk di majelis ilmu mendengar qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Kemudian arahan dari para ahli ilmu dan kalangan, dan juga arahan dari para ulama kita, sibuk dengan urusan dunia. Ya. Seakan-akan akan hidup lama. Wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Ya, sallatallahu alaikum dhullan, kata para ulama, dengan menguasakan orang, dengan menjadikan orang-orang kafir itu berkuasa atas kalian. Ya. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan bahwasanya keadaan kaum muslimin itu nanti seperti apa? Seperti makanan yang berada di nampan. Ya. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, akillatun nahnu yauma idin." Wahai Rasulullah, apakah jumlah kita ketika itu sudah sedikit? Apa kata Nabi? La bal antum yauma idin katsir. Tidak, bahkan jumlah kalian pada hari itu banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Akan tapi kalian itu seperti buih yang mengikuti aliran sungai. Enggak mampu melawan arus. Cuma sedikit di antara kaum muslimin yang mampu melawan arus, yang akhirnya dia menepi di pinggiran sungai. Selebihnya mengikuti. Ya. Dan ketika itu kata Nabi SAW, ya,
Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian apa? Kehinaan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan musuh-musuh kalian atas kalian. Ya. Ketika apa? Dan ketika itu kata Nabi SAW, kalian telah terjangkiti penyakit apa? Wahan. Penyakit apa? Wahan. Apa wahan? Nah, Nabi SAW ditanya, mal wahan wahai Rasulullah? Apa itu wahan wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, ketika keadaan kaum muslimin seperti itu, Allah akan datangkan musuh mereka yang akan menguasai mereka. Dan mereka tidak akan bisa mampu mengalahkan musuh mereka. Kata Nabi SAW, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalian tidak akan bisa mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali lagi. Tarji'una ila amrikumul awal, kata Nabi. Kata Nabi SAW, satakunu fitan. Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Kemudian sahabat mengatakan, idan mada nasna'un wahai Rasulullah. Kalau begitu apa yang mesti kita lakukan wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Tarji'una ila amrikumul awal. Kalian kembali kepada urusan agama kalian yang pertama. Kembali kepada manhaj sahabat. Semangat lagi menuntut ilmu. Jangan kendur. Ya, karena fitnah-fitnah itu begitu banyak. Ya, dan yang Nabi SAW khawatirkan menimpa umat beliau apa? Apabila dunia itu sudah dibuka. Nabi SAW katakan, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Enggak. Saya enggak takut. Saya enggak khawatir kalian itu fakir, miskin. Enggak. Ya, karena orang fakir, miskin, kalau dia sabar dengan keadaannya, dia akan bisa masuk terlebih dahulu daripada orang-orang kaya. Namun kata Nabi SAW, yang aku khawatirkan menimpa kalian, idza busitotit dunya, apabila dunia itu telah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, sehingga kalian dapat melihat keindahannya, pemandangannya, hijaunya, nikmatnya, ya, sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba, ya. Dan kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Ini yang Nabi SAW takutkan. Ya. Nah, harus kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, kalau kita mampu, ya, orang-orang yang berada di Palestina, untuk apa? Untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih. Dan para ulama dahulu sudah apa? Sudah mengingatkan pada mereka, tahan diri, keluar dari negeri itu, keluar. Kalian masih belum mampu. Dan kalian ketika itu belum pada tingkatan jihad difa, karena jihad itu ada dua. Yang pertama jihad talab, menyerang. Dan yang kedua jihad difa, yaitu pertahanan. Ketika masa itu, ya, masih bisa kalian keluar. Sebagaimana sahabat Nabi SAW, bahkan Nabi SAW keluar dari mana? Dari Mekah. Negeri yang paling Allah cintai. Dan negeri yang paling beliau alaihissalatu wassalam cintai. Ketika beliau meninggalkannya, beliau sedihnya luar biasa. Mekah. Namun harus keluar. Karena kalau Nabi SAW bertahan di sana, sahabat bertahan di sana, akan apa? Akan binasa. Keluar. Para ulama sudah mengingatkan, keluar. Kalian belum mampu. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, apakah kalian akan menghadapi Zionis Yahudi itu dengan garpu? Sedangkan mereka punya tank, punya apa lagi? Punya senjata yang canggih. Kalian pakai batu, Pak. Kata sahabat, kata para ulama, udah keluar. Tapi mereka tetap bertahan dari kalangan orang-orang ikhwaniyin.
Enggak, ini tempat kelahiran kita. Lah Nabi SAW tempat lahirnya di mana? Di Mekah. Tapi Nabi SAW harus tinggalkan Mekah. Dan beliau berperang itu bukan untuk merebut kota Mekah, bukan. Tapi untuk menegakkan agama. Nah, karena tujuan mereka ini yang keliru. Mereka melawan Zionis Yahudi, niatannya untuk mempertahankan tanah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak kirim bantuan. Ya. Berbeda dengan para sahabat. Jihad mereka lillah, li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala kirim bantuan berupa malaikat, berupa kemenangan, dan terkadang beliau dan para sahabatnya juga kalah. Ya, kadang beliau dikalahkan sebagai ujian. Ya. Ketika coba lihat ketika di perang Uhud, ya, kalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porak-poranda sahabat. Karena apa? Karena satu maksiat yang dilakukan oleh pasukan memanah. Kata Nabi SAW, jangan turun. Walaupun bagaimana keadaannya, jangan turun. Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Ketika itu pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Ketika itu Khalid ibn Walid masih kafir. Dan jago siasat beliau. Ya, dikasih ghanimah seakan-akan menang. Ya, kemudian yang dari atas akhirnya turun. Lupa dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka turun, apa yang terjadi? Habis mereka. Bahkan pada saat itu helm Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Pelipis beliau sobek. Gigi beliau tanggal. Ya, baju besi beliau pun juga rusak. Karena satu kemaksiatan. Kalau mau menang, tarji'una ila amrikumul awal, kembali kepada urusan agama kalian yang pertama. Mustahil. Ya. Kalau di sana, sebagian di sana ada yang masih minta-minta kepada selain Allah. Ya, menyeru-nyeru kepada selain Allah. Ada di antara sana. Mustahil. Ya, namun keadaan kita di negeri Indonesia ini, ya, melihat keadaan saudara-saudara kita di sana, ya tentunya bersedih. Ya, dan Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, maka dia bersedih. Kita bersedih semua. Apalagi berita-berita yang ditayangkan. Kita lihat bagaimana warga sipil di sana diporak-porandakan oleh orang-orang Yahudi, anak kecil, kemudian wanita dan seterusnya. Ya, tidak sabar. Yang menjadi sasaran adalah warga sipil. Ya, kalau mau berperang diungsikan dulu warga sipil. Ya enggak? Diungsikan sampai keluar, sampai aman, nah barulah melancarkan aksi. Ya kan, ketika dibalas ya enggak ada orang kan? Gitu, karena udah kosong. Tapi ini enggak. Ya. Seperti itu. Ya, kalau syubhatnya mah ya tentunya untuk bisa berjihad ke sana harus apa? Harus izin dari pemimpin. Tidak boleh kita bergerak sendiri. Ya, tanpa izin dari pemimpin. Karena Nabi SAW mengatakan wa idza sunfirtum fanfiru, dan apabila kalian diperintahkan untuk keluar medan jihad, medan perang, fanfiru. Maka apa? Maka keluarlah kalian menuju medan jihad. Kalau tidak diperintah, maka jangan keluar. Kita kirim apa yang kita bantu apa yang kita mampu, ya, berupa makanan, berupa uang, berupa sandang pangan dan seterusnya. Kita kumpulkan di sini kemudian kita kirim di sana, ya, sebagai bantuan
yang kita bisa usahakan seperti itu. Allahu taala. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, naktafi ila hadal had. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya dengan kitab yang sama, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari ana dan juga dari syaitan. Ana akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.